Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Helmi Yusuf, biasa dipanggil Helmi. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Kakak juga baik kok. Ya. Yuk semangat belajarnya, kakak udah bikin video nih yang keren, bisa nambah ilmu adik-adik. Yuk ditonton. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Lanjut slide berikutnya. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah: pertama, memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya. Kedua, menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah. Ketiga, hubungan antar satuan. Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya. Jadi setiap alat ukur itu memiliki fungsinya tersendiri. Contohnya untuk mengukur berat ini ada alat ukur berat. Biasanya kita mengukur berat menggunakan timbangan. Tapi masing-masing timbangan itu digunakan sesuai dengan jenis barang yang akan ditimbang. Bisa dilihat juga dari A, B, C, D, semuanya berbeda bukan? Nah ini untuk yang gambar A, ini biasanya digunakan untuk menimbang yang ringan-ringan seperti emas, itu salah satunya. Kalau yang B, ini biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga gitu. Selain itu juga di warung seringkali kita menjumpai timbangan yang B juga kan. Nah kalau untuk yang C ini itu untuk menimbang beras sekarung, biasanya seperti itu yang berat-berat. Kalau yang D tentu kita udah tidak asing lagi, ini untuk menimbang berat badan. Next, ada alat ukur panjang. Yang A ini ada meteran pita, digunakan untuk mengukur panjang kain. Yang B, penggaris plastik yang biasa kita pakai juga, digunakan untuk mengukur panjang garis di bukumu. Kalau yang C, namanya adalah meteran roll. Roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Sementara itu yang D adalah meteran saku. Biasanya digunakan tukang bangunan atau tukang kayu saat membuat rumah. Meteran saku digunakan juga untuk mengukur bangunan atau kayu. Yuk lanjut. Yang C ada alat ukur waktu. Jadi ini alat pengukur waktu adalah jam. Gambar di atas adalah berbagai alat pengukur waktu, mulai dari jam dinding sampai jam tangan pun ada. Tetapi intinya itu tetap sama, yaitu sebagai penunjuk waktu. Selanjutnya adalah menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah. Jadi kita harus bisa memilih dan menentukan alat ukur yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya jika kita ingin menimbang berat badan, tentunya kita menggunakan timbangan untuk menimbang berat badan, bukan timbangan mas. Itu. Terus contoh lain adalah Hanafi, pedagang beras. Jika ia ingin menimbang berasnya dalam ukuran besar, maka ia menggunakan timbangan beras juga yang tadi pada gambar yang kakak tunjukkan. Kemudian Rika menunggu kereta api di stasiun mulai pukul 7 sampai 7.30. Alat ukur yang sesuai adalah menggunakan jam. Kemudian Ari mempunyai tali yang panjangnya 20 meter. Tali tersebut akan dipotong-potong. Setiap potong panjang 2 meter. Alat ukur yang tepat digunakan Ari adalah meteran roll atau meteran saku, yang tadi kakak udah tunjukkan juga gambarnya. Nah next, ini ada hubungan antar satuan. Pertama kita menentukan hubungan antar satuan berat kilogram, gram, dan ons. Bisa dibaca juga gambar 1, gambar 2, gambar 3. Menunjukkan 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah ini teman-teman bisa baca juga urutannya mulai dari kilogram, hektogram atau ons,
dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai miligram. Jadi untuk setiap kali turun, contohnya seperti kilogram ke hektogram atau ons, itu dikali 10. Sementara kalau misalnya ingin naik lagi, itu dibagi 10. Misalnya dari desigram ke gram, itu dibagi 10. Terus gram ke dekagram, bagi 10 lagi. Ya, ada tulisannya juga di situ. Setiap turun 1 dikalikan 10, setiap naik dibagi 10. Ada contohnya nih, 3 kilogram berapa ons. Jadi kan turunnya 1, berarti dikali 10 jadinya 30 ons. Gitu teman-teman, adik-adikku. Mudah aja ya. Next, hubungan antara satuan panjang meter, kilometer, desimeter, dan sentimeter. Nah ini juga sama. Cuman bedanya kalau yang tadi kan tentang berat ya, ini tentang meter, tentang panjang. Depannya sama sih, dari KH, DA, M. Cuman belakangnya aja berubah jadi M. Dari kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Caranya juga sama. Kalau turun dikali 10, naik dibagi 10. Ya, ini ada contohnya juga ya. Dari 3 kilometer berapa meter? Karena dia turunnya 3 kali, jadinya dikali 1000, jadinya 3000 meter. Gitu, teman-teman, adik-adikku. Kemudian ada juga hubungan antar satuan waktu. Bisa dibaca juga di sini ya. Untuk memahami lebih lanjut bisa saja di pause sambil dibaca juga. Seperti sama-sama kita tahu, 1 tahun 12 bulan dan seterusnya. Nah, ini untuk yang terakhir ada beberapa soal nih yang harus adik-adik kerjakan untuk menambah pemahaman adik-adik juga. Nggak apa-apa apabila salah, namanya juga proses pembelajaran. Terima kasih adik-adik, sukses selalu. Ditunggu ya jawabannya.